Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorials yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Sobat Investor, selama 15 hari melakukan lawatan ke berbagai negara, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia dengan membawa sejumlah kesepakatan strategis dan peluang investasi yang menjanjikan. Setibanya di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025, Presiden Prabowo menyampaikan capaian diplomasinya yang mencakup kerjasama di berbagai bidang, baik itu di bidang ekonomi, pertahanan, dan isu global. Lawatan ini yang meliputi Arab Saudi, Brazil, Belgia, Inggris, Prancis, dan Belarusia menjadi bukti komitmen Indonesia untuk memperkuat posisinya di kancah perdagangan dan politik internasional. Dengan fokus pada investasi, perdagangan, dan kolaborasi lingkungan, Presiden Prabowo mengukuhkan peran Indonesia sebagai pemain kunci di tengah dinamika global. Lawatan diawali dengan kunjungan ke Arab Saudi, di mana Presiden Prabowo bertemu dengan putra mahkota Muhammad bin Salman atau yang biasa dipanggil sebagai MBS. Pertemuan ini menghasilkan komitmen Arab Saudi untuk meningkatkan investasi di Indonesia, terutama di sektor energi dan infrastruktur. Salah satu usulan yang disorot adalah pembangunan perkampungan haji permanen di Arab Saudi yang diharapkan dapat mempermudah jamaah haji Indonesia. Meskipun masih memerlukan perencanaan teknis, inisiatif ini menunjukkan potensi kerjasama yang lebih erat antara kedua negara. Dengan nilai investasi asing dari Arab Saudi yang tercatat mencapai 2,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2024 lalu, komitmen ini dapat meningkatkan aliran modal dan mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Dari Arab Saudi, kepala negara kemudian melanjutkan perjalanannya ke Rio de Janeiro, Brazil, untuk menghadiri KTT Bridge pada tahun 2025 ini. Sebagai anggota baru BRIDGE, Indonesia mengukuhkan posisinya di antara negara-negara berkembang dengan fokus pada kerjasama perdagangan dan lingkungan. Dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Prabowo menegaskan potensi kolaborasi antara dua negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Kerjasama ini meliputi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi pertanian yang dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa nilai perdagangan Indonesia Brasil mencapai 4,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2024. Dan KTT Bridge ini membuka peluang untuk meningkatkan ekspor produk seperti kelapa sawit dan kopi. Berlanjut ke Brussels, Belgia, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan mencapai kesepakatan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Kesepakatan ini memungkinkan barang Indonesia masuk ke Uni Eropa dengan tarif 0%. Sementara produk Eropa juga mendapatkan akses serupa ke pasar Indonesia. Kerjasama ini menjadi simbiosis yang menguntungkan dengan Indonesia menawarkan komoditas dan pasar yang luas, sementara Eropa menyediakan teknologi dan dana keuangan. Dengan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang mencapai 17,32 miliar dolar Amerika pada tahun 2024, menurut data BPS, CEPA diharapkan dapat menekan ekspor produk seperti tekstil dan hasil pertanian hingga 15% pada 2026 nanti. Di Inggris, Presiden Prabowo melakukan pertemuan informal untuk membahas isu global seperti konflik di Gaza dan Ukraina. Meskipun tidak menghasilkan kesepakatan formal,
Diskusi ini menegaskan peran Indonesia sebagai mediator di panggung internasional. Lawatan dilanjutkan ke Paris, di mana Presiden Prabowo mencatatkan sejarah sebagai Presiden Indonesia pertama yang menjadi tamu kehormatan dalam peringatan Bastille Day. Dalam pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prabowo membahas kerjasama strategis di bidang pertahanan dan ekonomi, termasuk pengadaan alutsista dan investasi di sektor teknologi. Kerjasama dengan Prancis yang tercatat mencapai 3,2 miliar dolar Amerika pada tahun 2024 diharapkan dapat mendukung modernisasi pertahanan dan transfer teknologi. Lawatan diakhiri di Minsk, Belarusia, di mana Presiden Prabowo melanjutkan diskusi tentang kerjasama ekonomi dan pertahanan. Meskipun skala kerjasama dengan Belarus relatif kecil dibandingkan dengan negara lain, kunjungan ini memperkuat hubungan diplomatik dan membuka peluang investasi di sektor industri. Capaian lawatan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menggunakan diplomasi aktif guna meningkatkan investasi dan kerjasama global. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengelola komitmen investasi dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Data Badan Koordinasi Penanam Modal atau BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi asing pada tahun 2024 lalu mencapai 1.415 triliun rupiah. Dan lawatan ini diprediksikan dapat menambah setidaknya 10% pada tahun 2026 nanti. Untuk memaksimalkan hasil lawatan ini, pemerintah Indonesia perlu menguatkan infrastruktur dan regulasi untuk menarik investasi, seperti menyederhanakan izin usaha dan mendukung UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Selain itu, kerjasama lingkungan dengan Brazil dan SEPA dengan Uni Eropa membutuhkan implementasi yang transparan untuk memastikan manfaat jangka panjang. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, capaian lawatan Presiden Prabowo dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama di kancah global. Demikian The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.